banyak sekali kekerasan seksual yang ada di Indonesia, tetapi tidak mendapat perhatian lebih karena masing-masing itu digerakkan oleh elit-elit yang memiliki kepentingan. Ya, kita menyikapi soal debat capres yang kelima pada tahun 2024 ini. Nah, sangat menarik dan tentu saja saya sangat bersyukur karena pada gelaran Pilpres 2024 ini soal-soal politik identitas itu hampir tidak ada, meskipun ada. Tapi kalau misalnya ada, itu juga sangat memberikan dampak yang negatif bagi masyarakat, terutama bagi 3 pasangan calon, ya kan. Kalau misalnya ada nih politik identitas, ya pastinya di urutan nomor 1 sasarannya adalah karena keturunan Yaman. Kemudian kalau di capres nomor urut 2 ya karena tidak memiliki istri. Kemudian kalau yang di nomor urut 3 yakni nanti Presiden Indonesia ini adalah Central Java atau masih berkutat di Jawa gitu kan. Nah, saya bersyukur karena pada gelaran ini tidak ada itu, ataupun sangat minim ya, hanya berada di lingkungan tertentu. Nah, terkait dengan debat capres yang kelima ini, ada beberapa hal yang menarik perhatian saya tentunya ya, mengenai persoalan pendidikan, ataupun tentang kesejahteraan sosial, ketenaga kerjaan, dan lain-lain. Nah, soal kesehatan ya, ini saya sangat prihatin terhadap kondisi kesehatan masyarakat di Indonesia, karena pada kenyataannya setiap desa ataupun setiap kelurahan di Indonesia itu memiliki dokter yang sangat sedikit atau bahkan tidak memiliki dokter, dan dokter yang bertugas di pusat pun itu melayani ratusan ribu masyarakat di Indonesia. Nah, saya menggunakan kata masyarakat ini karena saya lebih suka berada di ummatan wasatan atau yang moderat ya. Saya tidak terlalu kiri ataupun tidak terlalu kanan. Saya berada di tengah. Saya tidak menggunakan kata rakyat ataupun ummah. Saya lebih menggunakan kata masyarakat. Nah, masyarakat Indonesia terbilang cukup banyak, yakni sekitar 280 jutaan, dan dokternya pun sangat sedikit ya. Nah, di Indonesia di sini sempat disinggung oleh paslon nomor urut 2. Ini saya tidak memihak kepada salah satu paslon ya, karena ya saya anggap mereka itu semuanya memiliki niat yang baik dan memiliki tekad yang bulat untuk menciptakan negara Indonesia yang damai dan sejahtera. Yang perlu diperhatikan adalah siapa yang mendukung dari calon-calon tersebut dan memiliki niatan tertentu atau misi tertentu yang dapat mengantarkan Indonesia ke gerbang kesedihan istilahnya ya. Nah, dari paslon nomor 2 ini, yakni Prabowo Gibran, itu memiliki tujuan atau misi yang sangat numeral terkait dengan angka kesehatan atau dokter di setiap desa. Nah, meskipun di paslon nomor 3 juga mengatakan hal yang sama, yakni ingin memenuhi kesejahteraan kesehatan masyarakat ya, kesejahteraan rakyat menurut paslon nomor urut 3 gitu. Tapi yang terpenting adalah bagaimana sumber daya manusia di bidang kesehatan di setiap desa itu dapat terpenuhi oleh kebutuhan masyarakat. Jangan sampai kematian ibu hamil ataupun anak-anak yang kurang gizi atau stunting itu disebabkan oleh kurangnya tenaga kesehatan yang ada di setiap desa gitu ya. Nah, persoalannya kemudian terkait dengan kesehatan ini yang disinggung oleh paslon nomor urut 3, yakni kelompok perempuan dan disabilitas yang kurang mendapat perhatian. Nah, kalau urutan nomor 1, yakni Pak Anies Baswedan, itu bagaimana caranya memformat ulang atau menambahkan terkait dengan pendidikan yang sesuai dengan porsinya. Karena tadi paslon nomor urut 2 ingin memberangkatkan tenaga kesehatan atau calon-calon tenaga kesehatan ke luar negeri.
Sedangkan di nomor urut 1 itu mendatangkan tenaga kesehatan ataupun profesor dari luar negeri untuk membangun sumber daya manusia khususnya bagi orang-orang yang ingin berdedikasi di bidang kesehatan, belajar di Indonesia, bukan dikirim ke luar negeri. Tenaga kesehatan itu harus diberikan sebuah beasiswa ataupun ilmu yang memadai untuk berpartisipasi di masyarakat dan mengabdi di masyarakat. Itu tadi soal angka harapan hidup yang disinggung oleh paslon nomor 2 yang terkait dengan kesehatan ya. Nah, kalau misalnya dari paslon nomor urut 3, dia lebih berpikir pada hal-hal yang bersifat swasta. Indonesia sudah mempunyai badan usaha yang bergerak di bidang kesehatan. Tinggal memanfaatkan itu saja. Ini menurut paslon nomor urut 3. Kalau dari nomor urut 3, ya semua perangkat negara itu harus diberdayakan. Mulai dari kementerian, kabupaten, gubernur itu harus dikerahkan. Itu adalah alat-alat negara yang bisa diberdayakan untuk meningkatkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia. Kemudian dari isu pendidikan, dari nomor urut 1, beliau mengatakan bahwa guru honorer harus disejahterakan. Begitupun dengan nomor urut 2 dan 3. Di sini banyak persamaan antara gagasan soal pendidikan ya, terutama tenaga pendidikan. Apalagi dosen dan guru itu memiliki sebuah pencapaian yang harus dilakukan di bidang administrasi, sehingga waktu untuk mengajar itu lebih sedikit dibandingkan dengan mengurusi hal-hal yang bersifat administratif. Nah, di sini ada yang menarik dari gagasan paslon nomor 1 yang mengatakan bahwa pembiayaan soal pendidikan di Indonesia itu seharusnya diubah. Pandangan terhadap pembiayaan itu harus diubah. Yang awalnya sebagai sebuah biaya yang menjadi beban, dan harus diubah ke persoalan investasi. Jadi biaya yang dibebankan kepada pendidikan sebanyak 20% itu harus dipandang sebagai investasi, harus didukung secara sepenuhnya. Tetapi di sini saya mengkritik bahwa ketika memberikan dana atau anggaran yang banyak kepada dunia pendidikan, nomor urut 1 lupa bahwa aparat-aparat yang memegang dana pendidikan itu tidak amanah, sehingga korupsi sangat besar di bidang pendidikan karena tidak ada pengawasan yang ketat terkait dengan penggunaan anggaran itu. Soal ketenaga kerjaan. Nah, soal ketenaga kerjaan ini saya kira, menurut saya sama saja semuanya. Mereka memiliki gagasan yang hampir mirip, dan terkait dengan ketenaga kerjaan di luar negeri ya mereka menolong. Terkait dengan stunting, di sini sedikit ada yang menarik perhatian saya, yakni soal gagasan nomor urut 2 yang ingin mengatasi stunting dan gizi buruk. Nah, kalau tanggapan dari urut 3, yakni sejak kehamilan, itu sudah harus diberi tunjangan. Nah, kemudian diklarifikasi oleh nomor urut 2 bahwa yang dimaksud itu adalah bukan ketika lahir, tetapi sejak dalam masa kandungan. Terkait dengan bansos. Nah, persoalan bansos ini menjadi polemik karena ada beberapa paslon yang menggunakan alat negara untuk target dirinya sendiri. Meskipun ini masih bersifat subjektif dan hanya pandangan orang lain, tetapi yang menjadi persoalan mendasar adalah data masyarakat itu tidak sesuai dengan kondisi atau realitas yang ada di lapangan. Terkadang orang yang menerima bansos itu adalah orang yang memiliki mobil ataupun termasuk masyarakat yang mampu dibandingkan dengan masyarakat yang lain yang setiap hari harus mencari sesuap nasi. Dan peluang korupsi di bidang bansos ini sangatlah besar. Bantuan sosial di bidang kebencanaan saja itu bisa dikorupsi, apalagi hal-hal yang lain. Isu lainnya yakni soal keadilan gender. Nah, keadilan gender ini patut diwaspadai karena banyak sekali kekerasan seksual yang ada di Indonesia tetapi tidak mendapat perhatian lebih di pemerintah, sehingga banyak sekali kejadian-kejadian yang menyudutkan perempuan. Isu lainnya soal internet gratis.
antara paslon nomor urut 2 dan 3 ini memiliki misi yang sama meskipun istilahnya berbeda. Antara internet gratis dan hilirisasi digital. 2 dan 3 ini sebenarnya misinya sama, cuman istilahnya aja yang berbeda. Kemudian di nomor urut 2 ya ada istilah makan gratis gitu kan. Itu juga dapat manfaat bagi masyarakat. Nah, soal UKT. UKT ini sangat krusial ya, karena seharusnya kampus itu memberikan wadah bagi seluruh masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi, ya justru terhalang oleh UKT yang mahal gitu kan. Dan ini menjadi polemik karena mereka tidak mampu untuk membayar UKT, sedangkan ya pemerintah harus mencerdaskan masyarakat. Tapi pada intinya di debat capres kali ini saya sangat bersyukur karena sangat minim istilah politik identitasnya. Terkait dengan isu-isu tertentu ya saya anggap wajar saja, dan isu-isu lainnya itu saya anggap masih normal dan persaingan politik. Adapun orang-orang yang fanatik terhadap capres tertentu, saya sarankan cobalah bersikap tabayun, karena masing-masing itu digerakkan oleh elit-elit yang memiliki kepentingan. Sedangkan orang-orang yang tidak memiliki kepentingan tertentu terjebak dan tidak sadar bahwa mereka telah dimanfaatkan oleh orang-orang yang berkepentingan. Salam persatuan.